Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung. Eh, Selamat malam atau pagi semua warga Wakmi. Hari ini di podcast Wakmi kita kedatangan tamu yang banyak di-request oleh Q&A di Instagram terakhir. Banyak yang minta untuk interview Gio Selfie, also known as Pericoin. Nah, Gio Selfie sendiri itu lumayan dikenal dari Cuans Elite dan juga tim Mind Blown ya. Kalau misalkan boleh introduce sedikit, how would you describe yourself? Are you a trader, investor, atau siapa sih di dunia kripto gitu? Oke, aku langsung jawab ya, Ko. Ya, Iya, jadi aku start crypto journey itu sebenarnya dari 2019. oke. Jadi emang dari awal aku tuh suka banget di dunia trading sama investasi. Oke. Jadi sebenarnya tujuan aku trading dan investasi itu kayak gimana dengan uang yang aku punya bisa kayak apa ya, kayak value-nya meningkat kayak semakin waktu gitu. Jadi aku pertama aku belajar tentang saham dulu pertama kali. Oke. Jadi aku start itu di 2019. Jadi kayak aku pertama tuh di saham dulu. Jadi aku tuh cari-cari informasi kayak tentang saham. Aku kayak belajar tentang saham awalnya di IDX. Jadi kayak satu hari pengenalan tentang bursa dan tentang technical analysis yang basic. Nah, kemudian aku kayak coba trade. Pertama aku start money itu dari uang yang super kecil menurut aku. Jadi karena kan aku masih belajar, jadi aku start dulu di saham kecil-kecilan. Terus aku kayak udah mulai ngerti caranya mainnya, baru kayak mulai pelan-pelan nambah modal. Terus waktu di saham itu awal-awal kayak bagus nih, di 2019 tuh oke. Nah, yang masuk di fase tersusahnya itu pas corona. Jadi pas corona itu semua saham yang aku beli di pre-covid area 2020 ke bawah kayak 2019 Ya, itu semuanya crash. Crashnya tuh bener-bener parah banget, bukan kayak 10-20% lagi. Kayak aku bisa hold, aku terakhir hold Wika sampai 70% ruginya. iya. Kayak kayak kejam banget kan. Oke, parah banget. Gue juga ada kena. Nah, iya, parah banget kan waktu corona itu. Terus karena aku nggak pernah all in, jadi aku karena masih kerja juga, aku juga nggak all in, jadi aku pakai lagi uang dari gaji aku beli lagi pas di corona. Oke. Iya, jadi pas corona semuanya kan murah, kayak semuanya murah sampai kayak gelap mata mau beli apa nih, kayak bagus semua kan, murah semua, kayak lagi parah-parahnya. Itu di bulan April Maret gitu ya, pas pertama kali crash ke 3000-an ya, Iya, IHSG. bener. Itu kayaknya sekitar bulan Maret, April. Waktu itu IHSG kayaknya 3.800 deh. Iya, betul. Iya, pas itu aku pakai uang yang ada, aku beliin saham. Aku waktu itu beli hampir semua saham batu bara. Oke. Kenapa pilih batu bara di saat itu? Entahlah, menurut aku kayak waktu itu kayak saham batu bara itu kan energi ya. Kita kayak gimana pun kayak dari yang kaya, miskin, menengah itu semua butuh energi. Oke. Terus kayak waktu itu perusahaan energi yang ada di bursa, aku lihat kayaknya batu bara nih, sektor batu bara. Jadi ya udah aku beli batu bara, aku beli Adro, beli Indi, PTBA, ITMG, sampai yang gorengannya kayak Bull itu aku beli semua sih waktu itu. Oke. Terus Gitu. gimana cerita bisa masuk ke kripto dari saham COVID? Nah, jadi waktu itu kan seneng banget, tinggi lah, gampang banget trading investasi satu hari bisa kayak cuan luber-luber kan, karena waktu itu belinya murah, jualnya atas kan. Iya. Nah, yang mulai bisa bikin aku jadi move ke kripto itu di 2021. Jadi kan 2020 rally. Jadi Betul. kayak ada namanya kalau di saham itu ada apa ya? Window dressing ya. Jadi kayak dari penghujung tahun itu naik banget, semua naik banget, apa aja naik gitu kan. Iya. Nah, itu yang bikin aku jadi kayak overconfident. Jadi di awal tahun aku beli saham yang udah cukup tinggi sebenarnya harganya, Mm-mm. udah pucuk, tapi aku beli dengan lot yang banyak.
Oke. Nah, dengan lot yang banyak, kemudian di awal tahun 2021 itu semuanya jeblok. IHSG-nya langsung crash kan. Semuanya ambles, kayak saham apapun semuanya ambles lah. Nah, di situ aku terpuruknya di situ. Jadi ibaratnya kayak udah 1 tahun dapat cuan karena aku sistemnya kan compounding kan. Nah, cuman pas di akhir execute yang terakhir denial. Jadi kayak, oh masih bagus lah batu bara gitu kan. Dan denial nggak mau CL, jadi aku tuh floating loss-nya gede waktu itu. Oke. Floating loss-nya gede di awal tahun 2021. Gitu sih. Nah, jadi floating loss-nya gede, nggak mau CL, akhirnya uangnya diendepin. Jadi kayak ibaratnya uangnya floating loss lama di saham itu. Gitu sih Diemin aja gitu ceritanya. ya? Apa? Didiemin aja gitu ya? Ya waktu itu aku cuma diemin sih. Jadi kayak ya udah telanjur parah kan. Ya udah aku diemin dulu sampai agak naik baru aku CL akhirnya. Jadi CL-nya agak atas dikit, nggak bener-bener di bawah banget. Kayak pas dia agak reversal naik dikit, Iya. aku CL di situ. Oke. Terus dari sana baru masuk ke mulai lirik-lirik kripto gitu ya? Iya, jadi waktu yang bersamaan juga. Jadi kan itu yang sisi cerita saham. Jadi di waktu yang bersamaan aku juga beli BTC di 2019. Oh, oke. Kebetulan Berapa lupa tuh? password. Jadi aku tuh lupa password. Lupa kalau aku pernah beli BTC di Indodax waktu itu. Lupa. Jadi ceritanya lupa. Baru di 2021 waktu kayak enggak 2021 sih. Jadi ya sebenarnya aku akun kripto banyak. Akun kripto banyak. Yang satu akun itu aku pernah beli BTC, lupa password, aku baru buka di 2021 waktu bulan. Tapi sebenarnya aku pernah beli kripto juga di 2020-an. 2020. BTC juga? Waktu itu sebenarnya aku iseng. Jadi waktu itu ceritanya lagi hari raya apa, aku lupa, kayaknya Imlek apa Natal waktu di 2020. Iya. Nah, aku karena nggak ada hari libur, ya udah aku akhirnya pas orang lain libur, aku iseng-iseng lihat-lihat aplikasi kripto kan. Terus waktu itu aku lihat XRP kayak cuman 2.500, kayak dalam satu hari dia terjun minus 70%. Aku ingatnya kayaknya 70 apa 50, kayak wah gila nih, kayak extreme sell banget nih. Ya udah aku kayak beli aja langsung. Kemudian dia di tahun 2021 apa yang aku beli di 2020 sama 2019 itu semuanya pada naik multi-bagger. Jadi itu yang jadi starting point aku pindah akhirnya ke kripto. Jadi aku CL yang di saham, kemudian aku take profit semua yang di 2019 sama 2020 pembelian kriptonya, dapat modal, kemudian aku trading yang lebih wise di 2021, jadi lebih fokus gitu sih. Tapi berarti pengalaman dari saham itu belajar technical analysis dan sebagainya tuh awal mulanya saham ya? Iya, di saham awal mulanya. Tapi sampai ke kripto kepake semua tuh menurut Gio? Jadi gini sih, kalau di kripto 2021 kan bulan ya. Jadi bulan itu kayak dapat hype banget lah di kripto, volumenya bagus. Jadi kadang-kadang aku sih nggak pakai TA sih kalau waktu yang 2021. Asal hajar aja ya? Jadi aku belinya itu dulu pakai cycle nih, jadi agak lucu. Jadi kayak dalam 1 bulan itu kayak dulu aku memperhatikan yang paling nggak penting sih sebenarnya. Jadi aku perhatiin waktu 2021 di dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Biasanya ada 2 minggu yang bull dan 2 minggu yang bear. Jadi waktu 2 minggu yang turun itu aku beli. Nah kemudian kayak 2 minggu lagi dia tuh naik. Jadi aku beli cuman berdasarkan kayak aku punya kayak time cycle sendiri gitu. Oke. Pakai indikator kayak stokastik gitu-gitu nggak? Untuk waktu 2021 justru sebenarnya enggak sih. Simple banget, kayak aku cuman analisa tuh waktu itu 2021 karena bull run. Jadi aku pakai fundamental. Jadi fundamental tuh aku cari project yang sebenarnya bagus, cuman belum dibahas orang, kayak belum banyak yang
intuit ke kripto itu, aku beli gitu. Kalau boleh tahu apa nih projectnya yang dulu mungkin jackpot terbesar atau sukses story di salah satu kripto yang wah gila ini hasil fundamental research gue sendiri, orang belum ngomongin, gue lumayan early masuknya. Ada nggak? Waktu itu aku sempat ngerasa lumayan pede waktu masuk Matic sih. Matic masuk di angka berapa tuh? Waktu itu aku beli Rp1.000 per satu Matic-nya. Wah, itu tahun berapa? Kayaknya waktu itu namanya masih Matic apa Polygon, aku lupa. Jadi itu Iya. 2021 awal deh kalau nggak salah. Iya benar, 2021 awal harganya tuh masih 25 senan. Iya, masih Bahkan 1.000 kan. Iya, pas malahan ada yang di bawah 10 sen. Jadi itu sih harga emang bener di bawah 1.000. Itu terus pegangin terus tuh Matic zaman dulu. Iya, aku pegangin dari 1.000 sampai kayaknya terakhir itu 30.000 ya, sempat tertinggi nyentuh 30.000 kan. Nah itu Ya, aku benar. baru udah mulai selling bertahap lah. Gitu Gila, sih. itu 30x ya. Berasa Iya, maksudnya gitu ya. iya maksudnya seru banget sih kayak. Jadi kalau di kripto aku dulu waktu 2021 ya, ini lagi bahas masa indahnya tahun lalu. Iya, tahun Jadi lalu. aku beli itu sebenarnya jarang pakai teknikal, aku cuma lihat fundamental, terus aku lihat timing. Kalau timingnya lagi kayak, oh ini lagi yang aku bilang tadi kan 2 minggu bull, 2 minggu bear. Nah pas turun-turunnya aku beli, nanti aku hold gitu. Terus dulu lucunya pas Imlek 2021 itu tuh apapun tuh naik gitu loh. Kayak naik semua, aku kayak bingung apa ada nggak sih hubungan antara Imlek dan kripto. Pokoknya waktu itu Imlek semua naik. Jadi aku pakai THR dulu, kantor aku pakai Imlek di THR. THR-nya pas Imlek itu aku masukin semua angpau aku, THR aku, semuanya aku masukin kripto waktu itu. All in ya, all in. Iya, sebenarnya waktu itu bisa dibilang 2021 tuh aku all in sih sebenarnya. Oke. Jadi kayak aku ngerasa cukup beruntung karena all in di saat yang tepat lah ibaratnya. Iya, timingnya itu nggak bisa salah sih di 2021 ya. Kalau Iya. sendiri dulu sebenarnya yang dilihat apa sih kalau geo fundamental gitu? Semua orang kalau fundamental kan beda-beda ya. Iya. Ada yang merhatiin decentralization, ada yang merhatiin speed. Geo merhatiinnya apa? Kita pengen tahu. Oke, jadi waktu aku bisa pilih Matic itu pertama kayak gini sih. Jadi kita itu harus tahu dulu masalah di kripto. Oke. Jadi 2021 permasalahannya kan adalah kayak gas fee-nya Ethereum tuh mahal. Jadi semua koin atau aku bisa bilang kayak startup perusahaan kripto ini kayak bersaing. Jadi kompetitornya Ethereum. Jadi mereka kayak bersaing untuk kayak yang paling murah, paling cepat. Jadi kayak di kripto ada namanya istilah trilema blockchain. Jadi kayak speed, fast, safe sama aku lupa apalagi. Pokoknya 3. Nah aku lihat kayak mana yang kira-kira bisa menjadi solusi atas masalah yang saat itu lagi dihadapin semua user. Biasanya kalau ada satu yang memang kayak jadi heroic, kayak jadi hero mengatasi semua masalah, biasanya dia akan kayak dapat attention lebih dari investor lah, itu sih. Iya, iya benar bro. Blockchain trilema itu sebenarnya decentralization, scalability sama security scalability. Iya. Biasa itu ya. benar. Tapi bagus sih, itu juga fundamental research yang kita lakuin juga di WAKMI. Kalau misalkan tokennya sedikit terlalu centralized, kan sebenarnya kan bahaya di dump sama whale-whale gede kan ya. Iya benar. Kalau misalkan centralized juga kebanyakan security kan jadi lebih bahaya juga soal disimpan sama cuman beberapa pihak yang besar kan, nggak banyak pihak gitu yang nyimpan asetnya dan nggak bisa, jadi lebih gampang dihack ya. Benar. Kalau misalkan Gio sendiri selain di crypto trading, apa main ke NFT juga, DeFi, ICO gitu? Ada segmen-segmen kripto lain nggak yang tertarik, yang menarik? Oke. Jadi dulu aku kan suka exploring ya. Jadi maksudnya dulu kan trading, terus aku kayak nyari, pas aku research, wah gila nih koin yang aku beli dulu pas ICO harganya cuma kayak sekian gitu kan.
Nah, jadi aku kayak research, kayak pelajari, cuman sampai beneran komit Aiko sebenarnya enggak sih. Karena kan kalau Aiko itu dia kayak ada vesting schedule kan. Kayak misalkan aku beli sekian, nanti kayak di vesting kayak 4 bulan sekali selama 2 tahun atau gimana. Nah, jadi itu yang bikin aku mundur karena aku nggak mau komit uang di saat itu. Jadi kayak kalau untuk Aiko aku nggak coba. Oke, iya Kalau emang ICO DeFi, tricky sih ya. iya, Mm-mm. tricky. Takutnya kayak ada impermanent loss sih. Jadi kayak misalkan dia kan komitnya bisa suka pakai ETH, BTC atau USDT sih oke lah ya, stable. Jadi suka komit pakai koin tertentu yang sebenarnya waktu itu aku harganya lagi di atas gitu. Nah, gue suka banget tuh barusan kata-kata impermanent loss. Sebenarnya apa sih definisi impermanent loss tuh? Oke, jadi impermanent loss itu sederhananya kayak gini. Misalkan kemarin nih terakhir kan kita lagi ada ETH 2.0. Jadi kayak di Binance dia juga ada kayak staking ETH kan. Nah, impermanent loss tuh kayak gini. Aku waktu itu sempat staking ETH 2.0 di Binance. Itu aku kayak waktu itu kursnya di atas 2000 sih kan aku. Oke. Nah, kemudian sekarang kan udah nih ETH-nya udah merge, udah apa udah selesai nih periodnya. Aku kayaknya waktu itu selesainya di bulan September deh kan, aku ambil 3 Ya. bulan kan. Nah, ternyata kan sekarang ETH-nya kan turun nih, cuma tinggal 1.500 kan. Nah, itu tuh yang selisih kayak gitu nih, yang impermanent loss. Kita belinya mahal, terus kita staking pas end period, kita tuh sebenarnya kayak value kita tuh menurun gitu. Walaupun kita sempat dapat bunga ya, cuman kalau di compare dengan value yang kita beli waktu itu sebenarnya turun. Nah, makanya kayak itu sebenarnya permanent loss sih. Jadi aku waktu itu mikir kayaknya nggak dulu deh kalau Aiko staking pas ETH waktu itu kan kayak 3.000 gitu kan, kayaknya nggak dulu Jadi deh impermanent gitu loss, sih. kata lainnya mungkin pas beli aset di harga tinggi untuk mendapatkan bunga, tapi bunganya malahan nggak nutup penurunan harga asetnya ya. Iya, benar itu. Benar. Iya, emang itu banyak sih orang tuh yang banyak pas zaman DeFi staking ngelihat APY per tahun bisa 70% gitu kan. Tapi Iya, kalau iya udah benar. turun terus malahan Langsung jadi gelap nggak mata dapet ya. semuanya. Kalau misalkan Gio sekarang, kalau kita boleh tanya nih, personal strategi sebagai investor atau trader, kalau misalkan Gio sekarang lebih ke investing atau trading atau dua-duanya? Aku dua-duanya sih. Jadi dua-duanya kenapa? Karena kalau investing itu kan sebenarnya kita beli sesuatu yang murah. Kita hold jangka panjang Ya. kan. Nah, jadi harus teman-teman di sini harus underline investor itu beli sesuatu yang murah, di hold jangka panjang untuk kayak tujuan gain yang lebih besar kan. Jadi bukan kalau beli pucuk harga mahal di hold 3 tahun itu bukan investor, itu sangkut. Iya, benar. Iya, jadi kalau aku dua-duanya, kenapa dua-duanya itu, jadi trading itu untuk kayak hedging gitu sih kok. Jadi karena investing itu kan kita hold jangka panjang, kita nggak benar-benar tahu presisi waktunya kapan dia bisa naik tiba-tiba kan. Jadi kalau serasa kita lihat oh ini udah under value, ini udah murah, ya udah coba entry cicip dikit dulu misalkan kayak 10%. Nah, nanti kayak tinggal dilihat lagi kalau memang masih turun lagi ya kita tinggal cicil piramid. Jadi kayak cicil lagi, beli lagi kayak DCA ya Iya, namanya. DCA, benar. Iya, DCA. Kemudian nanti tinggal udah kalau sampai udah limitnya, maksudnya kayak oke, investingnya cuma cukup 100 juta misalkan, ya udah nanti tinggal di hold sampai misalkan the next bull run nih 2024 atau 2025, ya udah biarin. Nah, cuman kan kayak kita kan ada kayak hari-hari kan, kayak ada hari day by day, ya itu paling yang dipakai buat trading. Jadi kayak alokasinya ada yang buat investing, ya memang sifatnya mungkin jangka panjang, tariknya mungkin bisa kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi. Ada juga yang sifatnya hedging yang harian, mungkin persentasenya kecil tapi ya kecil-kecil dikumpulin jadi banyak juga gitu. Jadi aku sih pisahin 2 sih.